Nah, kalau boleh tahu dukungan dari pihak sekolah gimana nih dengan gerakan awal kalian itu? Oke, jadi pada awalnya kan dulu ya, Mhm, dulu itu emang program peduli sampah atau peduli lingkungan ini emang udah ada. mhm, Cuman ya kurang dimaksimalkan dari sekolah. Jadi mmm, awalnya sebelum dari program yang kami buat itu sekolah mhm, mengadakan program bank sampah, mhm, tapi metodenya itu mereka dari OSIS-OSIS itu mhm, menyediakan plastik sampah khusus botol-botol mhm, di setiap kelas. mhm, Nah, jadi di setiap kelas sudah disediain plastik sampah khusus botol mhm, ini, entah setiap bulan atau setiap 2 bulan itu mhm, dikumpulkan dari OSIS-OSISnya. Jadi pas sudah dikumpulin, terus dijual jadi uang kayak gitu loh. oke, Cuman dari yang kami lihat itu kurang efektif. mhm, Kenapa? Karena dengan adanya plastik sampah ini dan sebenarnya kurangnya edukasi mhm, juga buat teman-teman kelas di Smaven mhm, itu mereka ngiranya ini plastik sampah biasa gitu loh. iya, Jadi yang awalnya ini khusus buat botol plastik itu dianggap mereka jadi kayak tempat sampah biasa. Yang iya, dicampur-campur. Jadi mhm, kecampur sama snack-snack, gelas mhm, plastik segala macem. mhm, Akhirnya juga menimbulkan bau yang tidak sedap kan, mhm, apalagi ditaruhnya di dalam kelas gitu loh. Jadi istilahnya bahasa Banjar tuh sabak lah, iya, sabak, heeh, sabak. Akhirnya, nah dari situ juga permasalahan yang kami dapat lah ya di mhm, sekolah sebelum kami bikin program. Nah dari permasalahan itulah, yaitu tadi kami bikin suatu ide yaitu keranjang sampah khusus botol plastik itu mhm, ditaruh di setiap Ada dua eh, kelas. mhm, di setiap 2 kelas itu di tengah-tengahnya di depan kelas itu kami taruh keranjang khusus botol plastik dan itu transparan jadi orang-orang bisa lihat nih oh mhm, ini keranjang khusus sampah plastik, mhm, botol plastik ya iya, lebih tepatnya. itu rutin di setiap bulannya? Enggak, itu kan ada keranjangnya tuh. Mhm, Jadi setiap minggu nanti tim kami itu ngumpulin lagi dari oh, keranjangnya itu gitu, kami kumpulkan di gudang bank sampah kami. mhm, Terus setelah kami kumpulin itu kami pilah oh, sampah-sampahnya. iya, Jadi kami mhm, dari berempat inti ini nyari lagi orang-orang nih, mhm, nyari tim siapa nih yang mau berkontribusi mhm, dalam memilah itu, pemilahan mhm, sampahnya. Jadi eh, sembari berjalannya program yang itu mhm, kami kan juga ada ikut tuh lomba yang kewirausahaan. mhm, Jadi gimana caranya dari pemanfaatan eh, permasalahan mhm, lingkungan ini, gimana jadinya Nilai bernilai ekonomi. ekonomis. ekonomi, Heeh. mhm, Jadi tadi kan kami udah kumpulin tuh setiap mhm, minggu botol sampahnya itu kami pilah, kami pisahin labelnya, kami mhm, pisahin tutup botolnya. Nah, kan tadi kami udah ada tuh riset-riset iya, juga banyak mhm, banget kan. mhm, Biasalah anak muda penasaran. iya, Gimana sih ini caranya gimana nih heeh, biar biar meleleh nih? menghasilkan nih, heeh, Akhirnya kami nemulah cara sambil dibantu sama ada salah satu mentor kami juga. mhm, Itu gimana kalau kita fokus ke tutup botolnya aja. mhm, Daripada kita fokus ke labelnya atau mhm, ke badan dari botolnya itu, mending kita fokus ke salah satunya aja dulu, yaitu mhm, tutup botolnya. mhm, Karena ya dengan keterbatasan biaya tempat dan Alat. produksi alat juga itu sepertinya tidak memungkinkan kalau kita bikin skalanya lebih besar. Nah, mhm, jadi kita fokusnya ke tutup botolnya. mhm, Nah, jadi dari botol-botol yang kami kumpulkan di mhm, setiap minggunya mhm, itu sambil kami kumpulkan itu kami pilah kan mhm, dari label, mhm, tutupnya sama Badan. badan dari botolnya botolnya, itu. mhm, Jadi kami pisahkan yang badannya itu kami kumpulkan, mhm, kami jual, kami kategorikan yang mhm, mana Bening, yang bening, warna. mana mhm, yang berwarna. Nah, itu bisa kami jual. mhm, Terus yang labelnya itu bisa dijadikan apa? Ecobrick. Kobrik. Ecobrick ya mhm, namanya. mhm, Nah, barulah kami fokus ke tutup tutup botolnya. botol itu, mhm, Dan sekalian juga nih buat riset kan. mhm, Nah, jadi dari tutup botol ini kami ada ide untuk kan itu kami punya ya dulu apa mesin cacah. Hmm. Nah, mhm, mesin cacah itu daripada nggak kepake di mhm, sekolah itu, jadi kami pakai untuk kami
cacah tutup botolnya. Mm-mm. Jadi tutup botolnya kami hancurkan, kami cacah setipis mungkin. Mm-mm. Nah, jadi dari pecah-pecahannya itu kami lelehkan di oven. Kami jadi udah punya oven nih ceritanya. Dari oven itu kami lelehkan sekitar setengah sampai 1 jam. Mm-mm. Akhirnya yang dari cacahan tadi pas meleleh kan jadi nyatu lagi kan. Nah, itu menghasilkan gambar yang abstrak lah ya. Jadi ada nilai seninya juga. Mm-mm. Nah, dari yang sudah dilelehkan tadi itu kami keringkan lah ya, biar jadi keras itu. Di finishing. Di finishing. Jadi habis dilelehkan itu kan Mm-mm. kami diamkan, terus kami cetak juga biar jadi batang kayak gitu. Mm. Nah, dari batangnya itu, jadi ini kan batang yang habis dilelehkan ya, jadi keras lagi habis dilelehkan. Nah, dari situ kami ada ide buat ngebentuk-bentuk huruf Mm-mm. dari batangnya itu. Jadi dari batangnya itu kita udah punya mesin potong juga. Jadi mesin potongnya itu kami pakai untuk ngebentuk huruf-huruf. Oke. Jadi ada bentukannya lah. Mm-mm. Nah, dari bentukannya itu udah jadi nih bentuk huruf kayak segala macam itu kami haluskan lagi, kami gerinda, kami Finishing lah ya. Akhirnya jadilah gantungan kunci. produk gantungan kunci itu. Kunci. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.